Satu kata buat Ilkom 2010, gosip. Gelo membumi. Iya. Beda. Uri sarang. Kalau kata orang Lombok, sepil. Artinya apa bro? Artinya keren. Favorit. Semangat. Populer. Gila. Nothing. Keci. Keci. Pedes. Profesional sih. Hometown. Binal. What? Irreplaceable. Cinta. Asik. Benar. Gila. Edan. Ilkom Marong. Kebersamaannya insanity. Kesayangan. Desi. Keren. Wow. Traveling. Perjuangan. Solid. Keluarga. Satu kata melangit. Yang paling gue inget dari Ilkom 2010 itu awalnya gue sampai nangis-nangis, dibikin nangis-nangis sama mereka. Karena awalnya gue emang nggak bisa baur, karena awalnya gue tuh minder karena anak daerah. Jadi gue tuh sampai hari pertama tuh nangis. Tapi pas kenal mereka, ternyata mereka baik banget. Jadi teman 4 tahun ini seperjuangan yang sama-sama saling menyemangati dan kayak keluarga aja sih mereka itu. Waktu mulai penjurusan, soalnya pas mulai penjurusan tuh di kelas udah kayak les orangnya cuma 12 orang, dikit banget, beda banget sama teman-teman gue di kampus lain. Sama anaknya unik-unik, jadi setiap orang tuh beda-beda, lucu-lucu. Yang lain? Sama ini, gue kan nggak pernah punya temen yang dari Lombok gitu-gitu. Terus di sini kayak banyak suku-suku gitu. Jadi kalau masuk kampus tuh udah segala macam bahasa ada. Sampai kadang gue nggak ngerti mereka ngomong apa. Kalau bareng-bareng Ilkom 2010 sih tentu banyak kenangannya ya, apalagi pas pertama-tama awalnya kita nggak terlalu saling kenal, akhirnya kita jadi kenal semuanya, bahkan satu angkatan pun ya kenal semuanya satu sama lain. Kita suka main bareng, punya acara bareng, ngadain makrab pertama karena kita angkatan Ilkom yang pertama. Mungkin yang paling berkesan ya teman-teman di Ilkom itu cukup membuat diri saya senang dan cukup memberi contoh lah buat saya bagaimana kita bersosialisasi dengan baik. Yang nggak bisa dilupain dari 2010, dari komunal, teman-temannya macem-macem sih karakternya, karena bukan dari Jakarta doang kan, dari berbagai daerah. Terus ya udah ketemu macem-macem orang. Untuk yang pertama kali mungkin dari Retorikalen itu kan bener-bener yang ngebentuk Ilkom 2010 banget ya, dari zaman-zamannya susah bareng, terus perjuangan bareng buat get attention, terus buat kayak ngebuktiin Ilkom 2010 tuh bukan seperti yang stereotip orang-orang luar kayak gitu-gitu sih. URL, Wonder Retorikalen yang pertama dulu, gue nggak bisa lupa itu, soalnya gue nggak datang. Jadi emang nggak ada yang bisa keinget sih. Pas kita bikin Wonder Retorikalen pertama, itu benar-benar pertama titik mula gue kenal kalian semua satu persatu. Ya walaupun gak semuanya langsung deket, cuma itu sih titik dimana gue bener-bener kenal kalian satu-satu, makanya itu gak terlupakan. Kayaknya pas pertama
pertama kali itu deh Wonder Rhetoric Kalian. Di situ kerasa banget kekeluargaannya. Komunal tuh sebenarnya asik banget malahan. Gue jujur aja waktu SMA gitu, gue nggak gitu deket sama teman-teman, tapi pas di komunal gue ngerasa teman-teman komunal tuh deket banget, enak gitu, asik, seru, rame, dan kebetulan kita cuma berempat puluhan doang kan dulu, sedikit, jadinya lebih kompak gitu. Kalau yang bisa banget diinget apa ya? Maaf aku amnesia. Apa ya? Mungkin waktu kita ngerjain ada acara Wonder Rhetoric Kalian atau something lah gitu, kayaknya Wonder Rhetoric Kalian. Di waktu Tri sama Tika nginep di rumah, terus kita lapar mau nyari makan, cuma kita dikunci dari luar, jadi kita akhirnya harus lompat dari jendela. Mungkin itu sih yang paling ini. Kalau dari kampus mungkin waktu pelajaran Pak Bambang sih ya, pasti kita sering lembur namanya kan. Apa ya namanya? Pokoknya ngerjain tugas sampai malam. Terus kayak suka cerita-cerita hantu, ada Markom share juga kalau tiap malam gitu. Nah itu sih yang paling gak dilupain. Tapi jangan tanya konten Markom share-nya ya, aku gak ingat. Paling ya yang paling gua inget yang pas semester 1 sih, Spion Kebangkitan, yang kita yang gua di sana orasi kan, terus kita sama-sama bikin kayak teater, dan gak disangka-sangka ternyata juara 3 kan. Itu sih yang paling diingat kalau yang bareng-bareng Ilkom 2010. Juara 3 sekampus untuk acara teater Sumpah Pemuda, itu bangga banget buat Ilkom. Yang paling mengingatkan gue akan komunal itu adalah Lobel sih, karena di situ tempat gue bakal ketemu anak-anak komunal dari 2010 sampai angkatan yang bawah juga. Dan di situ juga kita nyaman aja di situ di Lobel, itu kayak rumah sendiri lah istilahnya kalau di kampus. Yang berkesan dari komunal, momen kayaknya paling inget sih pas ngumpul-ngumpul di Lobel, karena ya kalau di kelas kita nggak terlalu banyak ngomong sama ngobrol-ngobrol gitu, tapi kalau di Lobel kita kayak bercanda apa gitu yang nggak jelas sama sesama komunal 10 gitu. Itu sih. Sebenarnya banyak, tapi mungkin yang paling berkesan dan kita semua ada di dalam satu momen itu ya pas kita makrab. Di situ sih yang kita semua ngeblend, kita semua makan dari satu sumber yang sama, kita semua datang ke satu tempat yang sama bareng-bareng gitu. Yang gue ingat adalah waktu itu pertama kali kita makrab 2010 dengan 2011. Di situ adalah momen yang paling gak bisa gue lupain, karena gue ketemu 2011 yang super kocak, satu grup sama gue, itu Aji. Dan waktu itu nggak ada batasan sama sekali antara 2011 dengan 2010. Tapi walaupun kayak gitu, antara 2010 sama 2011 masih respect. Sama Atta, sama Ijak, sama Umar, waktu dulu satu-satu bareng di depan, terus sambil ngobrol di long WC gara-gara samping-sampingan. Terus Kalibata semua sama rame-rame ngerjain tugas sampai belajar buat UAS, sampai gak tidur, paginya langsung UAS. Banyak deh. Momen di saat kita bareng-bareng, kumpul bareng, kenal bareng-bareng, terus ngobrol bersama di luar pelajaran kita gitu. Terus gimana berkembangnya komunikasi kita yang diajarkan oleh guru-guru kita. Itu sih paling.
Kalau satu momen aja sih mungkin nggak bisa milih satu momen ya, karena semua momen berharga. Banyak banget momen-momen yang bikin ketawa, bikin sedih, bikin senang, bikin semua. Mungkin dari ini ya, dari kita suka usil-usilan dan suka gosip-gosip lucu, nah itu kayak momen-momen bikin apa ya namanya waktu itu yang dance itu tuh apa namanya Dis? Flash mob. Nah flash mob pertama di kampus. Nah pada akhirnya ada beberapa acara di kampus yang ikutan promosi pakai flash mob juga. Flash mob, dance mob, pokoknya bisa dibilang kita keluarga pertama yang agak nyeleneh di antara keluarga-keluarga lain di universitas ini. Momen yang paling gak bisa dilupain, momen pas ngerjain tugas bareng, pas di kelas nggak ada dosen. Bikin skripsi bareng dari mulai topik sampai sidangnya bareng-bareng, ribet-ribet sendiri sampai nge-skripsinya, gitu sih yang paling memorable buat gue. Momen yang nggak bisa gue lupain adalah momen di saat-saat kita sedang diam, karena komunal tuh selalu rame, jadi jarang kita sepi diam, jadi itu momen yang paling nggak gue lupain. Itu paling pas jatuh terus pas pingsan di kelas pas mau presentasi entrepreneur sama Pak Suta. Terus itu anak Om pada itu semua, udah pokoknya gitu. Kan karena kita nggak ada lagi sendirian di sini, ada mereka semua, jadi itulah. Apa ya, anaknya seru-seru. Awalnya sih masih malu-malu, tapi lama-lama mereka unik, anak-anaknya unik-unik. Terus akhirnya bisa deket sampai sekarang, udah kayak temen, udah kayak keluarga sendiri gitu. Dari yang dulu masih kebagi kom 1, kom 2, sama-sama nggak kenal. Gue juga nggak kenal yang kom 2-nya siapa karena gue kom 1, tapi setelah makrab jadi kenal semua. Itu satu. Pas tahun berapa itu ya gue lupa. Habis itu pas kelas filsafat sih, kelas filsafat itu kayak udah setelah berapa semester terus akhirnya kita semua bisa sekelas lagi bareng-bareng, dan itu kelasnya pagi kan, jadi mesti bangun pagi, pada yang telat-telat, terus ada kuis segala macem, dan pelajarannya juga kita nggak ada yang ngerti karena bahasanya terlalu tinggi gitu. Makrab pertama dan makrab kedua deh. Makrab pertama sih tapi paling seru. Apalagi ya, momen-momen nggak penting di lobi belakang. Kalau misalnya kita suka bercanda, suka nangis nggak jelas, suka ngomongin orang. Apa ya? Banyak banget. Ntar kalau gue ceritain memori lu abis lagi. Banyak banget. Apa ya? Aduh, nggak bisa diceritain. Makrab deh, makrab di Pulau Pari. Setiap kali kumpul komunal selalu ada momen tersendiri, tapi tiap makrab itu berasa banget gimana kita kalau kuliah udah kepencar-pencar, katakan ada blok ya memang ada blok, tapi ketika makrab kita udah berasa lebur jadi satu, baik itu dari makrab pertama di mana makrab pertama kita? Di Puncak. Dari di Puncak, di Anyer, di Pulau Pari, terutama yang di Pulau Pari itu adalah momen-momen yang paling nggak bisa dilupain. Ilkom 2010 tuh nangis tapi gue ngetawain orang nangis, ciput, pokoknya yang melankolis kayak gara-gara lantern, terus lagunya pakai Sigur Rós, semuanya pada nangis, asik sih.
yang paling mengharukan dan nggak bisa gue lupain adalah ketika kita makrab di Pulau Pari malam-malam, nyanyi bareng, makan bareng, sama ngelepas apa? Iya, lampion bareng. Habis selesai semester 6, kalau 2010 juga bikin makrab lagi di Pulau Pari. Itu juga alhamdulillah berhasil juga. Terharu juga, nangis-nangisan juga. Pokoknya itu momen paling sedih karena itu benar-benar 2010 doang, dan udah mau kita sama-sama udah mau masuk semester 7, udah sama-sama mau magang, mau sibuk semuanya, nggak bakal ketemu lagi, jarang banget ketemu, dan disitu emang benar-benar momen yang bikin kita benar-benar nyatu lah di situ, terus semuanya ikut. Pokoknya sedih banget sih sebenarnya. Udah dis, gue kuat. Makrab di Pari kali ya, snorkeling rame-rame, bawa tulisan komunal ke underwater tuh pecah banget sih. Paling berkesan sih pas makrab di Pulau Pari ya, soalnya kan itu pertama kali gue ikut makrab sebenarnya, jadi pertama kali juga ngumpul bareng-bareng semuanya secara seluruh, jadi happy bareng, senang-senang bareng, terus snorkeling bareng, ketawa-tawa bareng, nyanyi bareng, jadi paling berkesan sih itu selama 4 tahun ini. Rasanya mungkin nggak bisa dipungkirin kalau misalnya kita itu punya batasan-batasan kayak anak PR, terus geng ini, terus geng yang seperti ini, tapi di Pulau Pari itu seru dan ngerasa nggak ada batas, nggak dihakimin dan nggak dinilai, pokoknya sama-sama senang-senang. Buat yang 2010 yang udah lulus, jangan cuma sampai lulus aja, pasti punya mimpi, kejar mimpinya sebelum tua, karena udah 20, rata-rata 22 tahun. Sukses karirnya ke depan, terus nanti yang akan berkeluarga cepatnya, semoga lancar semuanya jadi keluarga sakinah, karena kita sudah memasuki tahap kehidupan dewasa. Welcome to the jungle. Selamat menempuh hidup baru. Semoga jadi kedepannya lebih sukses. Tetap jaga komunikasi, terus kejarlah cita-cita, tujuan, impian masing-masing. Kalau mau cari kerja yang nggak usah yang harus sesuai sama jurusan, bebas kerja apa aja. Sesuaiin sama passion lu, jangan asal lu nyari materi tapi ya passion lu nggak ke bawah sana, ya apa sebenarnya. Cepetan cari kerja, mumpung kita masih fresh. Sukses sama karirnya yang udah berkarir, semangat yang mau berkarir. Kata orang sih sky is the limit, jadi nggak ada batasan buat kita terus. Selamat juga untuk wisudanya. Kapan kita bisa ngumpul lagi? Jangan apa kapan ngumpul semua. Semoga nanti kalau udah lulus masih bisa kumpul bareng, ya kalau bisa lengkap lah. Nggak boleh lupa sama temen-temen, jangan sombong. Tetap ingat sama kita semua, makanya jangan sampai lupain komunal. Dan jangan lupa nanti kalau udah punya kehidupan masing-masing, tetap keep contact satu sama lain. Tetap maju, tetap bergairah. buat yang belum lulus tetap semangat, kita sama-sama berjuang, tinggal 11 orang lagi. Jangan tunda-tunda, sekali nunda itu nggak bakal selesai skripsinya. Semoga cepat lulus, terus sukses kuliahnya. Jangan frustasi, jangan patah semangat, ketinggalan selangkah doang pasti bisa lah. Ya cepetan
kenalan dong biar bisa. Ntar, Jack, Reto, Aris, Audi, Yudis, semangat semua. Semangat berjuang, ayo segera menyusul teman-teman yang lulus. Jalanin aja semaksimal mungkin yang lo bisa. Nggak usah jadi berkecil hati. Masih banyak yang mendukung, terutama kita yang gue juga mendukung lah. Pasti lulus lah. Pasti lulus juga sih ya kalian. Cepet lulus, udah itu doang. Jangan males. Jangan sampai lupa sama skripsinya. Kita pasti bisa lulus kayak temen-temen kita yang Belum lulus, kita berjuang. Lu boleh nakal, lu boleh bandel, lu boleh keliaran tengah malam, tapi ingat lu masih punya tanggung jawab. Lu harus bisa banggain orang tua lu. Tetap ingat kuliah lu. Pokoknya gue yakin banget kalian semua bisa lulus di tahun 2015 dan nyusul kita semua deh. Ntar kita ketemu lagi di dunia kerja. Nyusul kita, nanti kita reuni bersama. Jangan pernah lupakan kita. Mungkin jiwaku masih senyuman kalian. Telah menelusuri lorong yang panjang ini, yang gelap, seperti tak memiliki ujung. Pernah kurasakan kakiku enggan melangkah maju. Kutengok ke belakang, sudah tak mungkin jika aku kembali pulang. Pernah kurasakan sesak memenuhi dadaku, yang membuatku sedih dan menumpahkan air mata. Pernah pula kurasakan keluh pada bibir dan lidahku, bicara tentang 1000 kata dalam benakku. Pernah kurasakan seperti hilang akal pikirku, mendorongku lari dari kenyataan yang ada di depanku. Tetapi tak kusadari, ujung lorong sudah melambaikan jari lentiknya padaku. Udara kelegaan dan sinar lembut menyentuh wajahku, dan seringai manis spontan terbentuk di bibirku. Mataku kini terbuka, menyadari kehadiran mereka di sekelilingku, temanku, sahabatku, keluargaku, kekasihku, komunalku, komunal yang selalu menemaniku di saat-saat terbaikku, yang selalu memberiku warna di tiap pertemuanmu, memberikanku kenangan yang tidak bisa dilupakan, mengenalkanku pada semangat bina dan perjuangan, dan selalu menyematkan gelak tawa yang akan selalu aku rindukan. Komunal adalah keluarga. Komunal adalah kita. Komunal adalah jiwa-jiwa yang bersatu dengan satu alasan, yaitu kebersamaan. Hari ini adalah hari keberhasilan kita. Hari di mana tawa dan air mata bermula di satu tempat yang sama. Kita akan selalu menjadi sebuah keluarga. Kita akan selalu menjadi komunal yang ceria. Kini, nanti,
lusa atau bertahun-tahun lamanya. Terima kasih, komunal saya. Dengarlah yang akan aku katakan. Apa tuh? Tentang dirimu selama dengan kepalamu akan selalu botak. Serius nih? Serius. Tahu semua tuh ya Faris pegang itu. Oh, dulu gue suka sama Seto. Soalnya dia lucu balap. Coba yang dekat yaitu Diandra Mubala di orang. Balapan. Seto. Ajol. Iya. Charles. Serius Charles. Gue gak mau sebut namanya tapi gue rasa semuanya tahu kok. Lucky. Dulu pertama kali gue pernah suka sama dulu. Ada siapa lagi? Yang gue suka karena gue ambil pastel dia itu Cornelia. Tapi itu cuma sementara Cornel, jadi tenang, kita masih tetap bisa berteman. Mungkin karena pertama kali gue liat Niko kali ya, sukanya bukan suka yang gimana, karena gue ini anak diem. Ata. Gue salut sama Rere. Soalnya dia apa ya? Gerak. Sonya. Ijak kali ya, Ijak. Oh ya udah ya aku terus. Suka sih enggak, tapi gue paling suka godain Dede Lutfi. Ya, fix. Itu cuma gue doang. Suka sisinya loh kan? Iya. Kalau nggak suka sih sebenarnya, cuma yang pertama menarik perhatian waktu itu Nadia sih pas ospek. Pertama kali lo suka. Seto. Anak-anak Markom deh. Siapa? Ya udah semuanya unik-unik. Ya udah yang paling eksentrik Atar. Dulu nggak suka, tapi yang paling ganteng kayaknya Ija. Udah. Oh, gue pilih Ija karena dia sikit-sikit juga tuh. Maaf sih, tapi sebenarnya aku nggak pernah kepikiran begitu. Cuma aku pilih yang paling mendekat di Korea aja ya, Ijak. Itu dia. Yaudah, berhubung yang kameramen diskusi. Basically Ijak. Ija kan, kocak soalnya lucu. Paling dekat Umar. Yang gue pernah suka dan sampai sekarang masih gue suka adalah Bos Gendat Diandra. Udah Judis aja deh. Isya. Ajol. Pertama kali. Jadi deh Ija aja tuh yang ganteng. Ijak. Tahu banget. Jika tua nanti kita tak hidup masing-masing, ingatlah